Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap sehat. Yes, wah luar biasa sekali ya. Hari ini anak-anak semuanya sangat-sangat semangat. Coba sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, tadi ada yang sudah sarapan di rumah? Oke, baik. Davin sarapan di rumah pakai apa? Telur. Oke, ada yang pakai susu, ada yang pakai roti. Oke, baik. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, tentunya anak-anak sehat semuanya. Dan kita sebelum melaksanakan pembelajaran sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin ketua kelasnya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Tentunya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, tentunya anak-anak untuk meningkatkan cinta, rasa nasionalisme kita terhadap negara dan kesatuan, kita selalu melaksanakan literasi dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang apa sih anak-anak yang akan kita belajarkan pada pertemuan yang sangat luar biasa hari ini? Sebelum Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu nih. Sebelum kita belajar mengenai perubahan wujud zat, siapa yang masih ingat materi kemarin? Oke, baik. Adinda? Oke, luar biasa. Ya, materi kemarin mengenai tentang wujud zat pengertiannya. Nah, sekarang kita hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat itu yang seperti apa. Nah, apa sih dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu kita melalui video pembelajaran nanti, murid mampu menyimpulkan proses perubahan wujud zat, padat, cair, dan gas dengan memberikan alasan yang logis dan relevan. Kemudiannya lagi, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan diskusi kelompok dan kegiatan percobaan sederhana, murid dapat membuat poster yang menggambarkan macam-macam perubahan wujud zat, mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim sesuai dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari dua tujuan kegiatan pembelajaran kita, nanti anak-anak akan menyaksikan video pembelajaran melalui papan digital elektronik ini. Kemudian anak-anak nanti dapat menyimpulkan nih dari rangkaian video pembelajaran tersebut. Nah, setelah anak-anak menyimpulkan, kemudian anak-anak dapat nanti kita membuat poster sederhana. Dari mana? Dari tujuan pembelajaran menyimpulkan, setelah kita amati video tersebut, terus kemudian kita simpulkan dan kita bikin yang namanya adalah percobaan sederhana dan poster. Jadi anak-anak untuk ratingnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak nanti setelah diskusi kelompok dan percobaan mengenai dengan mencair, membeku, mengembun, menguap, setelah itu anak-anak membuat membuat poster dari kegiatan kelompok yang telah Bapak ajarkan nanti ya. Oke, baik. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, boleh deh kita untuk dapat bertepuk semangat terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa, udah semangat semuanya, udah siap menerima materi kegiatan pembelajaran ya. Oke, baik. Pertanyaannya sebelum di kegiatan pembelajaran adalah yaitu yang pertama Bapak akan menanyakan mengapa sih anak-anak es batu nih bisa mencair ketika dibiarkan di tempat yang panas, atau kita biarkan es batu itu dari kulkas kemudian kita diamkan di atas meja itu, kenapa nih bisa menjadi cair?
Kemudiannya lagi, jika kamu diminta membuat poster tentang perubahan wujud zat di sekitar kita, peristiwa apa yang akan kamu gambar dan mengapa kamu memilih peristiwa itu? Nah, ini adalah nanti akan proses kegiatan di kegiatan inti anak-anak. Ya benar. Apa pertanyaannya tadi? Yaitu kenapa? Karena adanya perubahan, benar. Luar biasa sekali Adinda ya. Karena adanya perubahan wujud zat daripada ke cair sehingga akan menjadi mencair. Kemudiannya nanti anak-anak akan membuat poster nih tentang percobaan-percobaan yang telah anak-anak lakukan dengan tugas kelompoknya masing-masing. Oke, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak dapat menyiapkan perlengkapannya, peralatannya, dan simak terlebih dahulu. Oke, ini adalah perubahan wujud benda. Oke. Berjumpa lagi bersama saya. Silakan dilihat video pembelajaran terlebih dahulu, kemudian disimak, dicatat hal apa yang penting ada di dalam video yaitu pembelajaran. mengenai perubahan wujud zat atau benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu. Oke, dari video pembelajaran tersebut bahwasanya anak-anak tadi ada yang namanya perubahan wujud zat. Apa sih yang dimaksud dengan zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya apa? Contohnya Bapak ada yang namanya, nih, ini adalah contoh dari perubahan, ada yang namanya zat, yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ini adalah air dan ini adalah botol aqua, dan dimana air tersebut akan mengikuti wadahnya atau ruangnya. Nah, yang dinamakan massa adalah airnya. Nah, kemudian yang namanya ruang ini adalah wadah botolnya, sehingga bisa dikatakan dengan zat. Kemudian perubahan wujud utama itu ada apa aja? Ada padat, ada gas, dan ada cair. Jadi perubahan wujud zat itu ada yang namanya zat padat, zat cair, dan zat gas.
Apa sih yang dimaksud dengan zat padat? Zat padat adalah keadaan ini tersusun dengan rapat dan teratur. Mereka memiliki bentuk dan volume yang tetap serta tidak mudah untuk dinampakkan ya. Artinya apa? Zat padat itu adalah zat yang padat, yang dia itu berbentuknya itu adalah keras ya. Dan dia dapat mengikuti ruangnya juga. Misalkan contohnya apa? Contohnya kita adalah es batu yang kita tadinya ini cair, kemudian kita masukkan ke freezer menjadi padat. Oke, selanjutnya ada yang namanya zat cair. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya zat cair itu adalah karakteristik unik, berada dalam keadaan yang renggang dan dapat bergerak bebas. Kemudian bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadah, tetapi volumenya tetap sama. Partikel dapat mengalir dan sedikit dimampatkan. Artinya apa? Jadi artinya adalah cair itu fleksibel nak. Seperti kita bikin es batu itu fleksibel, kemudian renggang dan dapat bergerak bebas. Artinya apa? Seperti ini. Namanya cair itu bergeraknya bebas. Dan bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya dia seperti apa. Kalau botol akan berbentuk botol, kalau misalkan plastik pakai es batu akan berbentuk es batu. Kemudiannya lagi ada gas, partikel-partikel yang sangat jarang dan bergerak dengan bebas. Mereka tidak memiliki bentuk maupun volume yang tetap. Selain itu, partikel-partikel ini mudah dimampatkan dan dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Contohnya adalah balon. Balon ulang tahun itu kita tiup nih. Nah, itu namanya salah satunya adalah bentuk gas, dan di mana volume yang tetap, volumenya itu tetap. Selain itu, partikel-partikel mudah dinampakkan dan dapat mengisi seluruh ruang. Jadi kan balon itu adalah elastis dan kita tiup itu gas dan dapat menutup semua ruangnya. Kemudian perubahan wujud zat. Nah, ada mencair dari perubahan 3 tadi itu ya, dari padat, cair dan gas. Ada dapat mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun dan mengkristal. Oke. Nah, ini adalah perbedaan sifat-sifat zat, cair dan gas. Nah, ini adalah padat, bentuknya tetap, volume tetap, jarak sangat rapat. Kemudian cair mengikuti wadahnya, volumenya tetap, jarak agak renggang. Kemudian gasnya ada mengikuti wadah, tidak tetap, jarak renggang. Oke, dari kesimpulan tersebut, ya, sebelum Bapak melaksanakan kesimpulan ini, kita simpulkan bahwasanya kita akan melaksanakan game terlebih dahulu nih. Di sini Bapak ada game mengenai tentang perubahan wujud zat. Kita bisa dilihat anak-anak semuanya, Bapak ingin mengetahui sejauh mana nih anak-anak ini memahami materi dari video pembelajaran yang Bapak sajikan. Kemudiannya lagi ya, dari Bapak penjelasan sebelum Bapak membagi kelompok tugas yang kita sepakati. Nah, oke. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi berikut ini. Ada apa aja tadi? Ada padat, cair dan uap, cair, es dan keras, padat, cair dan gas, keras, lunak dan sangat keras. Oke, jawabannya adalah salah ya. Ternyata jawabannya adalah padat, cair dan gas. Oke, beri tepuk tangan buat Alvin. Oke, selanjutnya, benda-benda yang tidak berubah bentuk dan volumenya ketika dipindahkan adalah apa? Ada A, benda padat, benda cair, benda uap, benda gas. Jawabannya adalah apa? Jawabannya yang tidak berubah bentuk dan volumenya. Yang tidak berubah bentuk dan volumenya adalah benda salah. Yang tidak berubah adalah benda padat karena tidak berubah bentuk dan volumenya. Oke, kemudian berikut ini adalah contoh benda cair, kecuali yang bukan benda cair deh, yang di kehidupan sehari-hari anak-anak apa? Agar-agar, minyak, air, susu. Yang bukan adalah yang yang cair, agar-agar, benar. Selanjutnya, contoh benda padat diubah bentuknya adalah apa? Contoh benda padat diubah bentuknya adalah
Memasak air, memindahkan meja, meraut pensil, mengangkat kursi apa? Contoh benda padat diubah bentuknya. Dari padat diubah bentuknya menjadi apa? Salah, meraut pensil ya. Karena benda padat itu diubah bentuknya adalah kita biar menjadi yang berbeda. Benda gas mempunyai sifat apa gas? Volume dan bentuknya tetap tadi. Bentuk dan masanya tetap, bentuknya tetap dan volumenya berubah-ubah, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Jawabannya yang benar adalah yang bentuknya tetap dan volumenya berubah-ubah. Oke, next selanjutnya susu, es batu, asap secara berurutan benda-benda di atas adalah apa? Yang benar adalah apa? Dari susu dari cair menjadi es batu. Jadi es batu itu membeku, berarti cair, padat, asap secara berurutan benda-benda. Apa yang benar? Ya. Kemudiannya lagi satu lagi ya. Boleh satu lagi. Benda cair yang mempunyai ciri khusus yaitu dapat apa? Cair, berubah menempati ruang, memadat jika dipanas, mencair jika dibekukan, berubah masanya. Apa yang benar? Benda cair mempunyai ciri khusus, berubah menempati ruang. Apakah benda cair ini berubah menempati ruang? Memadat jika dipanas. Apakah benda cair ini jika dipanaskan itu akan berubah padat? Oke. Mencair jika dibekukan. Apakah benda cair ini mencair akan mencair jika dibekukan? Berubah masanya. Apakah akan berubah masanya? Oke, jawabannya adalah berubah menempati ruang. Oke deh, sekali lagi. Oke, sekali lagi deh. Air jika dimasukkan ke dalam ember, maka bentuknya akan menjadi seperti apa? Air akan dimasukkan di ember, akan datar, bulat, pipih, ember. Akan menjadi ember. Oke, terima kasih. Game tadi anak-anak sudah hebat, luar biasa untuk memacu pembelajaran anak-anak. Sekarang Bapak akan membagikan tugas kelompok berdasarkan dari perubahan wujud zat ya. Dari perubahan wujud zat tadi anak-anak ya, dari perubahan wujud zat yang telah kita pelajari tadi ada pertanyaan? Oke, baik. Oke, good, bagus. Pertanyaan luar biasa. Jadi anak-anak, kalau pertanyaannya apakah benda cair ini bisa berubah bentuknya menjadi bukan padat Pak, misalkan menyublim, apakah bisa? Jawabannya adalah ya benar, tidak bisa. Karena perubahan wujud zat cair adalah menjadi padat. Pun sebaliknya dari padat menjadi cair. Oke, sebelum Bapak lanjutkan kesimpulan, anak-anak silakan dikerjakan LKPD-nya, kemudian Anda dapat berpresentasi. Oke, baik, luar biasa sekali, semuanya hebat. Pelajaran pada pagi hari ini sangat luar biasa. Terima kasih atas pembelajarannya yang dapat kita ambil. Kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran tadi apa? Oke, ada 3 utama. Yang pertama ada perubahan wujud zat, yaitu ada padat, ada cair dan gas. Kemudian dibagi lagi ada yang namanya mengembun nih. Ada yang namanya mengembun, menyublim, membeku ya. Ini adalah perbedaan-perbedaan dari benda zat. Nah, ini ada mencair, ada membeku, ada menguap, menyublim, mengembun dan mengkristal. Kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini adalah zat memiliki 3 ya bentuk utama yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda ya. Bentuk zatnya dapat berubah akibat pengaruh suhu atau tekanan. Kemudian memahami bentuk zat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita dapat memasak, menyimpan makanan, atau dalam industri kimia. Oke, pelajaran pada pagi hari ini, apakah anak-anak semuanya bahagia? Bahagia luar biasa sekali. Apakah anak-anak suka? Sangat suka ya, karena pembelajaran kita sekarang menggunakan papan digital interaktif yang dalam hal ini kita dapat mengimplementasikan anak-anak pembelajaran kitanya
tadi ada yang namanya workwell game ya. Jadi semuanya di sini bukan hanya menulis nak ya. TV ini bisa digunakan untuk kita nanti bermain game, kemudian kita juga bisa langsung menonton video pembelajaran, dan pada hari ini juga kita dapat melaksanakan pembelajaran perubahan wujud zat dengan menggunakan TV digital atau papan interaktif digital. Oke, terima kasih. Hari ini anak-anak luar biasa sekali atas perhatiannya, atas kerjasamanya, atas ilmunya, belajarnya semangat. Semoga kedepannya anak-anak semuanya lebih happy, lebih bahagia ya. Tentunya dapat menyerap dan menerima ilmu yang bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.